السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur atas semua nikmat dan kita wajib untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Syukur artinya mentaati perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara yang Allah perintahkan kepada kita dan juga diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ini merupakan amalan yang paling utama dari seluruh amal. Ada seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling utama? Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Di dalam hadis ini ditanyakan tentang amal yang paling utama. Amal yang paling utama yaitu pertama salat pada waktunya. Kalau kita mau urut, amal yang paling utama adalah mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian salat, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian disebutkan dalam hadis ini jihad fisabilillah. Karena Allah SWT dalam Al-Quran selalu menggandengkan antara mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dengan berbuat baik pada orang tua. Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan hendaklah kalian berbuat baik pada orang tua. Berbuat baik pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari amal-amal yang ada. Kita harus berusaha bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua, karena orang tua merupakan jalan kita menuju ke sorga. Itu yang harus kita ingat, bahwa orang tua jalan kita menuju ke sorga. Kita wajib berbuat baik kepada orang tua, apakah kita masih kecil, kita remaja, kita jadi pemuda, kita sudah nikah, kita sudah punya anak, atau kita sudah punya cucu, orang tua kita masih ada, wajib kita berbakti pada orang tua.
wajib kita berbuat baik pada orang tua. Dan kita wajib berusaha bagaimana orang tua itu redho kepada kita. Karena redhonya Allah tergantung kepada redhonya orang tua. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan juga yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ridhallahi fi ridhal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Bahwa ridha Allah tergantung kepada ridhonya orang tua dan kemurkaan Allah tergantung dari kemurkaan orang tua. Kita sebagai seorang anak, bagaimana kita berbakti pada orang tua, bagaimana orang tua itu senang, bagaimana orang tua itu ridho dengan kita. Karena ketika dia ridho, maka Allah pun ridho dengan kita. Ketika dia murka, maka Allah pun murka dengan kita. Dan kita wajib untuk berbuat baik pada orang tua. Wajib cari usaha bagaimana apa yang orang tua itu senang kita lakukan. Taati perintahnya, jangan dilanggar, jangan dilawan, apalagi sampai membantah. Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra di surah 17 di ayat 23 dan di ayat 24 Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janaha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua orang tua itu sudah mencapai umur lanjut, salah satunya atau kedua-duanya berada di sisi kamu, maka jangan kamu mengatakan uff, jangan mengatakan pada orang tua, dan jangan kalian membentak orang tua, jangan menengking orang tua. Dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua kamu, dan katakanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku semasa kecil. Ikhwan fillah, azakumullah. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Kita wajib beribadah kepada Allah, dan kita wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal, yaitu mentauhidkan Allah SWT. Kemudian disuruh kita untuk berbuat baik pada orang tua, berbakti pada orang tua. Kalau seandainya orang tua kita ini berada di sisi kita, dia sudah lanjut usia, masih muda aja nggak boleh kita mengatakan pada orang tua kita. Kalau orang tua kita masih muda, apalagi dia sudah tua, sudah lanjut usianya, jangan mengatakan tidak boleh. Menengking, menghardik tidak boleh. Ini perhatikan nih, kepada semua anak-anak perhatikan, jangan sekali-kali kita menyusahkan orang tua. Jangan mengatakan kalau orang tua perintah sami'na wa ata'na. Perhatikan tuh, kalau orang tua kita perintah kita sami'na wa ata'na. Disuruh sama orang tua, sekali orang tua panggil sami'na wa ata'na, jangan sampai 2 kali 3 kali sampai orang tua itu marah baru kita turuti maunya. Tidak boleh. Sekali orang tua panggil sami'na wa ata'na, karena itulah perintah Allah dalam Al-Quran dan juga perintah Rasulullah SAW. Ketika anak itu nggak taat, hatta lagi sholat sunat, orang tua panggil, batalkan sholat sunatnya. Seperti yang Nabi sebutkan SAW tentang kisah Juraij, yang Nabi kisahkan tentang orang pada zaman dahulu yang dia punya ibu, setiap ibunya datang manggil anaknya Juraij, dia nggak mau dengar, nggak mau, batalkan sholatnya sampai ibunya berdoa, ya Allah jangan matikan dia, melainkan dia melihat seorang pelacur. Dan itu terjadi gitu. Dan menyusahkan dia dengan sebab itu. Jadi ketika orang tua itu panggil, orang tua itu suruh kita sami'na wa ata'na, jangan melawan, jangan membantah. Apa aja perintah-perintah yang mubah, apalagi yang wajib, disuruh sholat sami'na wa ata'na.
disuruh ini sami'na wa ata'na, disuruh makan kerjakan, apa aja yang sifatnya mubah jalankan, apalagi yang wajib. Begitu juga yang sunnah, dibangunkan tengah malam orang tua, dengarkan sami'na wa ata'na, bangun tengah malam. Jadi perhatikan tuh, karena orang tua itu akan membawa kita ke surga. Yang menyuruh untuk mentaati orang tua Allah dan Rasulnya SAW. Dan kita harus bersyukur dengan adanya orang tua, bersyukur. Allah berfirman dalam surah Luqman surah 31 ayat 14, anishkurli waliwaidaika ilayyal masir. Hendaklah bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, kepadakulah kalian kembali. Bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dengan beribadah kepada Allah dengan benar. Bersyukur kepada orang tua dengan mentaati orang tua. Ada orang yang tidak bisa kita balas kebaikannya dengan apapun juga, itu orang tua kita. Kita mau memberikan kepada orang tua kita uang setiap bulan atau makanan atau apa aja, tetap belum bisa membalas kebaikannya orang tua. Maka kita wajib untuk taat pada orang tua, berbakti pada orang tua. Mumpung dia masih hidup, kesempatan kita, itu jalan kita menuju surga. Ketika anak itu tidak taat pada orang tuanya, bahkan membantah, bahkan menengking, kan Allah mengatakan fala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan mengatakan pada orang tua, jangan jangan membantah orang tua, jangan bantah, jangan menengking, jangan menghardik. Kadang-kadang disuruh orang tua sentak-sentak kaki, disuruh orang tua banting pintu, disuruh orang tua buang sesuatu. Ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Durhaka pada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar setelah syirik. Itu harus ingat tuh, jangan sampai orang tua sakit hati, jangan. Udah banyak contoh dalam kehidupan, bukan lagi ribuan, bukan puluhan ribu, jutaan udah. Anak yang durhaka hidupnya tidak bahagia, susah hidupnya. Dan banyak penderitaan anak-anak itu. Itu di dunia, belum lagi nanti dikubur, belum lagi nanti di akhirat. Cepat sekali kalau anak durhaka pada orang tua, cepat diazab. Babani muajjalani uqubatuhuma ma yakhiruma fil akhirah al-baghy wal uquq. Kata Rasulullah SAW, ada dua dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia dan Allah akan siksa nanti di akhirat. Yang pertama yaitu kezaliman, yang kedua durhaka pada orang tua. Jangan sekali-kali antum membantah orang tua, jangan sekali-kali menghardik orang tua, jangan sekali menyakiti orang tua, jangan sampai membuat dia nangis dengan perbuatan kita, menyesali, kesal dengan kita. Hati-hati itu. Kita cari redonya orang tua, karena redonya Allah tergantung redonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Perhatikan orang tua itu, perhatikan, karena itulah jalan kita menuju surga. Sampai Nabi SAW menyebutkan, Nabi naik ke mimbar, raghima anfu rajulin, raghima anfu, celaka. Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi lam yudkhilahul jannah. Dia dapati orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak masuk surga dengan sebab itu. Orang tuanya masih hidup, kesempatan kalau orang tua masih hidup untuk berbakti pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Ini tidak, dia justru dibiarkan orang tuanya, nggak pernah dikunjungi, nggak pernah ditengok, nggak pernah datang pada orang tuanya, nggak pernah berusaha bagaimana membahagiakan orang tua, bagaimana membantu orang tua. Apa yang bisa kita bantu? Tanya. Kalau kita kepada orang lain tanya, apalagi kalau antum sebagai pegawai toko atau yang lainnya, antum mesti tanya kepada yang datang, apa yang bisa saya bantu? Mesti orang tua lebih daripada itu semuanya. Bapak, ibu, apa yang bisa saya bantu buat bapak hari ini? Apa yang disuruh? Jalankan. Disuruh nyuci, disuruh ngepel, disuruh masak, disuruh ke pasar, jalankan. Sami'na wa ata'na. Itulah jalan kita menuju surga. Buat dia senang. Jangan kita membuat dia susah, jangan. Dia sudah susah sejak kita lahir ini, dia ngurus kita sudah susah payah dengan berbagai macam sudah sulit. Dari mulai mengandung sampai melahirkan, menyusui, dan dua-duanya sudah luar biasa perjuangannya. Sekarang dia harus bahagia. Kita harus bagaimana membahagiakan orang tua kita, karena itulah jalan kita menuju surga. Ketika kita membantah, ketika kita melawan, ini durhaka, dosa besar yang paling besar. Perhatikan tuh, jangan sampai kita melakukan demikian, karena Nabi menyebutkan dosa besar yang paling besar setelah syirik durhaka.
dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa qaulaz zur wa syahadatul zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Nabi sampaikan 3 kali. Maukah aku sampaikan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka pada kedua orang tua. Yang ketiga, berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Perhatikan tuh, dosa besar yang paling besar setelah syirik, durhaka pada orang tua. Jangan sampai kita durhaka. Anak yang durhaka celaka. Anak yang durhaka tidak akan bahagia. Anak yang durhaka dia akan susah hidupnya. Akan susah hidupnya. Orang yang berbakti pada orang tua, dia nggak akan celaka selama-lamanya. Makanya ketika Allah mengisahkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka disebutkan bahwa Nabi Isa wabaram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan aku berbakti kepada ibuku dan aku tidak sombong dan aku tidak celaka. Para ulama mengambil dari ayat ini bahwa orang yang berbakti pada orang tua tidak akan celaka seumur hidupnya. Meskipun dia fakir, miskin, tapi nggak akan celaka, tetap dia akan bahagia. Dan Nabi sudah kisahkan banyak, bahkan Nabi pernah menyebutkan tentang Harith bin Nu'man yang tempatnya di sorga. Aku mendengar seorang suaranya di sorga. Nabi tanya kepada malaikat, wahai malaikat, siapa yang ku dengar suara di sorga? Harith bin Nu'man. Kata Nabi, kadzalikal bir, kadzalikal bir. Itulah anak yang berbuat baik pada orang tuanya. Karena abaran nasi bi ummihi, dia adalah orang yang betul-betul berbuat baik kepada ibunya. Jadi ketika dia berbuat baik, tempatnya di sorga. Dan antum pernah dengar juga cerita tabi'in yang paling baik, khairut tabi'in siapa? Uwais Al-Qarni. Ketika Nabi menceritakan tentang Uwais, siapa Uwais Al-Qarni? Dia adalah anak yang berbakti pada orang tuanya sampai doanya makbul. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dijamin masuk surga minta kepada Uwais agar Uwais mendoakan, sampai seperti itu. Bakti pada orang tua luar biasa. Antum jangan sampai durhaka. Kesempatan ini orang tua masih hidup, gunakan kesempatan untuk berbuat baik sebanyak-banyak pada orang tua. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ayyuhal ikhwah a'azakumullah. Yang harus antum perhatikan lagi, bahwa kalau kita mendapatkan kebaikan, pertama kali yang harus merasakan kebaikan itu adalah orang tua kita. Kalau kita punya istri, istri kita dan orang tua kita, bagaimana berusaha, bagaimana orang tua kita mendapatkan kita kebaikan. Kita mendapatkan uang atau hadiah atau gaji yang besar, pertama kali orang tua. Yang pertama kali kita berikan nafkah orang tua. Karena begitulah Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kepada siapa kita menginfakkan harta kita. Jawablah, katakan kepada mereka bahwa memberikan nafkah itu kepada kedua orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Apa saja yang kamu berbuat kebaikan, maka Allah pasti mengetahui. Orang tua nomor satu. Makanya ada orang tua, datangi orang tua. Jauh tempatnya, antum atur jadwal. Sepekan sekali antum datang ke rumah orang tua, atau sebulan sekali. Jangan cuma lebaran. Orang tua tuh pengen melihat kita, karena dia yang melahirkan kita ingin melihat wujudnya kita, adanya kita. Di samping kita bawa uang, makanan, tapi adanya kita menyenangkan orang tua. Berbuat baik, bukan hanya mengirimkan uang, tapi kita harus datang. Apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita? Jangan lupakan untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang
yang tidak bisa kita balas kebaikannya orang tua kita. Itu perhatikan tuh. Dan itu jalan kita menuju surga. Banyak riwayat-riwayat yang berkaitan dengan orang tua. Saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan sekalian. Dan antum berusaha nanti setelah khutbah ini pulang berbakti pada orang tua. Seandainya antum berbuat salah, antum minta maaf pada orang tua. Kalau orang tua antum sudah meninggal, tetap doakan dan sambung kepada siapa yang pernah orang tua kita berbuat baik. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna abarral birri silatul rajul ahla wudda abihi. Di antara kebaikan yang paling baik kepada orang tua yaitu kita menyambung silaturahmi kepada siapa yang orang tua biasa berbuat baik pada dia. Menyambung, sambung, jangan putus. Meninggalnya orang tua, sambung. Orang-orang yang pernah dekat dengan orang tua kita berbuat baik, sambung. Kalau dia miskin, bantu dengan apa yang bisa kita bantu. Itu perbuatan baik setelah orang tua kita meninggal. Di samping kita mendoakan orang tua siang dan malam agar Allah mengampuni dosanya, meluaskan kuburnya, merahmati dia, memasukkan dia ke dalam surga. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir li wa lidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.